Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Doni Salmon Bolanikan, mahasiswa PTG Daljab 2022, Universitas Negeri Makassar. Hari ini saya akan melakukan kerja tentang materi sistem operasi. Selamat menyaksikan. Seluruhnya beri salam. Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar semua? Baik. Sehat semua ya? Ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita berdoa ya. Saya mohon satu orang untuk pimpin doa kita hari ini. Senang Pak, kita belajar. Mari kita belajar. Doa mulai. Oke, terima kasih Mas. Pembelajaran kita hari ini tentang sistem operasi. Jadi tujuannya satu, kalian diharapkan bisa memahami pengertian jenis dan fungsi sistem operasi dalam perangkat komputer. Kedua, mampu menjalankan proses instalasi dan booting sistem operasi. Jadi sasarannya ya dari semua ya siswa SMK, program keahlian teknik komputer dan informatika. Ada sekalian rekayasa perangkat lunak ya. Jadi pada masa sekarang rasanya hampir semua bidang kehidupan tersentuh penggunaan perangkat lunak atau software. Beberapa perangkat lunak mungkin sudah terbiasa kita gunakan atau kita lihat seperti perangkat lunak untuk memainkan atau membuat musik, perangkat lunak untuk membantu kasir dan penjualan barang, perangkat lunak untuk mengetik dokumen dan lain-lain. Perangkat lunak ini merupakan hasil dari serangkaian proses atau kegiatan yang dijalankan oleh sistem operasi dalam komputer. Sudah ada yang pernah dengar sistem operasi nggak? Tidak ya. Jadi sistem operasi itu berarti sesuatu yang mengoperasikan perangkat ya. Nah, kalau dalam komputer, kalau Microsoft Office itu misalnya Word, kalian sudah pernah pakai Word? Pernah. Itu dalam komputer dia masuk sistem operasi atau tidak? Masuk. Tidak. Jadi kalau itu adalah utility ya, aplikasi tambahan. Jadi sistem operasinya kayak kalau di laptop Ahmad pakai apa? Pakai Windows atau pakai apa? Putra. Nah, Itu pakai Windows atau pakai apa? Laptop. Windows. Nanti sistem operasinya Windows. Ya. Jadi materi kita pertama yaitu pengertian sistem operasi. Jadi sistem operasi termasuk dalam kelompok sistem software atau perangkat lunak yang berperan dalam menjalankan perangkat keras komputer dan sistem komputer secara keseluruhan. Ya. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Jadi sistem operasi itu macam kayak pengemudi mungkin kalau di dalam kendaraan mobil motor. Jadi dia semua yang ada di situ dia yang operasikan. Makanya pengetahuan tentang sistem operasi itu sangat penting. Kadang orang cuma tahu menggunakan aplikasi utility atau aplikasi tambahan macam Photoshop atau Paint, aplikasi gambar. Dia tidak tahu sistem operasi yang menjalankan aplikasi-aplikasi tersebut apa. Akhirnya setelah sistem operasi error atau diserang macam virus gitu, langsung bingung, nah, ini kenapa ya?
Padahal sebaiknya kalian dasarnya itu harus pelajari saja sistem operasinya. Kalau kalian tahu cara kerja sistem operasi, aplikasi-aplikasi lain itu pasti akan gampang kalian. Karena semua aplikasi itu dijalankan oleh sistem operasi. Kemudian fungsi sistem operasi. Jadi fungsi sistem operasi ada 5 ya, yaitu memori manajemen, yaitu mengatur memori file manajemen, pengaturan file ya, atau data ya. Baru user interface. Kalau user interface maksudnya tampilannya ya. Kemudian proses manajemen, arti mengatur proses kerja semua aplikasi yang ada dalam I/O manajemen. Kalau I/O itu input output ya, jadi dia atur perangkat input sama perangkat output. Kalau output macam sudah tahu ya, printer. Nah kalau input macam keyboard, mouse. Kalau input berarti memasukkan data ya. Kalau output berarti buang mengeluarkan, dicetak. Oke, kita masuk pada memori manajemen. Kalau memori manajemen, jadi memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dan dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte, word itu maksudnya karakter ya, kalimat ya, kata. Atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan keluar. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen, temporer, yaitu data yang akan hilang kalau komputer dimatikan. Itu biasa disebut RAM, random access memory. Kalau ROM berarti room only memory. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Nah, kayak gini, kalau memori sementara itu kayak misalnya kamu mengcopy teks ya. Misalnya ada buka Word, kamu blok teks yang di kalimat di Word begitu. Misalnya kamu blok yang ini. Jadi satu baris kalimat itu kamu blok, kamu copy. Itu disimpan secara sementara di dalam memori komputer ya. Setelah itu dipastikan ke teks atau di halaman lainnya dalam Word. Tapi setelah komputer dimatikan atau aplikasinya ditutup, file yang kamu copy tadi atau teks yang kamu copy tadi akan otomatis hilang karena dia hanya disimpan sementara oleh komputer. Misalnya kayak ini, saya kasih contoh. Saya bukan notepad ya. Misalnya saya tulis Akmal. Nah, kalau Akmal ini setelah saya blok, kemudian saya copy, itu otomatis dia akan tersimpan di memori sementaranya. Akan tersimpan di memori sementara. Jadi walaupun kita hapus, setelah kita control set, dia akan masih ada lagi karena dia masih tersimpan di dalam. Kecuali komputer dinonaktifkan atau dimatikan, itu data yang sementara ini pasti akan hilang. Jadi dia masih tersimpan di dalam. Makanya kalau laptop atau komputer semakin besar RAM, itu bisa makin bagus karena ruang penyimpanan data sementaranya besar. Itu kayak
Kan dalam komputer hardware-nya itu mulai dari CPU ya, prosesor namanya. Prosesor, motherboard, itu perangkat hardware-nya. Motherboard, RAM, VGA card. Nah, anggap saja prosesornya itu adalah otak. CPU ya, Central Processing Unit adalah otaknya. Si RAM ini adalah jalannya. Jadi semakin prosesor cepat, misalnya kalau kayak mobil Ferrari, prosesornya bagus. Kalau sekarang Intel Core i9 ya, paling cepat sekarang, harganya lumayan. Nah, RAM-nya besar, itu RAM itu anggap saja jalan. Jadi walaupun kamu memiliki prosesor yang bagus tapi RAM kecil, itu kayak mobil Ferrari jalan di jalan setapak, jalan sempit. Akhirnya tetap jalannya lambat kan. Tapi kalau RAM-nya besar, berarti mobilnya akan cepat jalannya karena lebar jalannya kan. Nah, kemudian walaupun si prosesor besar, bagus, kuat, cepat, RAM juga besar, tapi VGA-nya kecil, video graphic accelerator. VGA. Kalau VGA itu berarti dia yang mengolah tampilan komputer. Itu macam manusia itu, orang bawa mobilnya cepat, Ferrari, jalannya sudah besar, tapi si pengendaranya itu buta, tidak ada matanya, atau kabur. Akhirnya mobilnya tabrak sini, tabrak sana, jadi lambat. Makanya kalau mau beli laptop harus dibaca spesifikasinya dulu. Misalnya prosesornya apa, RAM-nya berapa, tipenya apa, VGA card-nya pakai apa, Intel HD, pakai Nvidia. Yang paling bagus sih Bapak rekomendasikan bagus kalau beli laptop si prosesornya Intel Core i7. Kalau LG boleh sih, tapi ya lumayan harganya juga. Nvidia. Oke, lanjut kita ke fungsi berikutnya ya, yaitu manajemen file. Ini fungsi-fungsi si sistem operasi, yaitu file adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya file merepresentasikan program dan data. File dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, filenya, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari file dengan mengatur media penyimpanan massal, misalnya teks dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen file, pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang tidak permanen, non volatile. Kalau di dalam komputer yang khusus untuk menyimpan data biasanya disebut apa? Hard disk. Apalagi kalau zaman sekarang sudah Flash disk. nah, flash disk. Apalagi? Memori. Ya, flash disk apalagi? Kalau yang kemajuannya dari si hard disk ini apa? Ya, sudah cepat namanya. Dia sudah pakai chip. Kalau hard disk kan masih pakai piringan ya. Kalau yang sekarang namanya solid state disk drive, SSD. Nah, itu yang paling cepat sekarang. Sudah ada malahan yang SSD NVMe namanya. Dia lebih cepat lagi dari si SSD yang biasa. Nah, sistem operasi akan mengelola file yang akan disimpan di penyimpanan tersebut. Misalnya kita menghapus atau menyimpan, itu sistem operasi yang mengelola. Kemudian fungsi yang berikutnya user interface. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling mudah dikenali oleh pengguna, karena melalui fungsi ini pengguna dapat berinteraksi dengan sistem operasi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang lain. Sistem operasi pada dasarnya menunggu input atau instruksi dari pengguna dan kemudian menerjemahkan perintah-perintah tersebut
dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer. Antarmuka pengguna menjadi tempat bagi pengguna untuk menuliskan atau menyampaikan perintah tersebut. GUI lebih berbasis pada tampilan grafis. Dewasa ini hampir semua sistem operasi modern menyediakan model grafik user interface sebagai antarmuka pengguna. Kayak kalau di handphone tinggal disentuh saja, tidak perlu lagi pakai perintah. Kalau zaman dulu kan harus ketik perintahnya. Misalnya pada Microsoft Windows dan Apple Mac OS versi awal, sedangkan yang lainnya menyediakan GUI yang bersifat modular, yaitu tidak terintegrasi langsung pada kernel sistem seperti pada Unix, Linux dan Mac OS versi 10 ke atas ya. Jadi kalau zaman sekarang sudah pakai grafik user interface semua, sudah jarang yang pakai itu. Kemudian proses fungsi berikutnya yaitu proses manajemen. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi atau sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, misalnya penggunaan memori oleh CPU, file-file yang terbuka, dan penggunaan oleh perangkat-perangkat input-output lain. Ketika perangkat tersebut berhenti di jalan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, menyediakan mekanisme untuk penanganan error. Jadi misalnya kalau sistem operasi itu dia berfungsi untuk mengatur proses aplikasi yang berjalan. Kayak kalau di Windows itu kita bisa lihat untuk aplikasi yang sedang berjalan. Kayak begini, ini kita lihat kan kita kayak tidak ada yang kita jalankan di desktop. Ini kayak desktop kan cuma tampilan gini. Padahal sebenarnya banyak aplikasi yang berjalan di background, di latar belakangnya kita, yang membutuhkan memori yang besar. Nah, untuk melihat aplikasi yang sedang proses atau sedang berjalan, kita bisa lihat di task manager. Nah, di task manager ini kita lihat di opsi proses ya. Jadi sebenarnya aplikasi yang sedang berjalan itu banyak. Jadi ini dikelola oleh sistem operasi kita. Jadi misalnya kalau kita mau mengaktifkan salah satu aplikasinya, ya kita tinggal klik kanan, kemudian enter, berarti aplikasinya dihentikan. Untuk fungsi berikutnya, I/O manajemen. Jadi sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan keluaran dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutur. Contoh menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras CD-ROM dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masukan atau keluaran yaitu penyangga menampung sementara data dari perangkat masukan atau keluaran, spooling, melakukan penjadwalan penghargaan masukan keluaran sistem supaya lebih efisien atau antrian ya, menyediakan driver dalam melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan keluaran. Ya, itulah fungsi-fungsi dari sistem operasi ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat proses instalasi pada video ya.
sudah ada tampilan seperti ini, berarti Windowsnya sudah siap dipakai. Tinggal kalian install driver, kemudian aplikasi-aplikasi tambahan, misalnya Microsoft Office atau apa saja yang kalian ingin pasang. Nah, kalau yang ini kan sistem operasi Windows 10 ya. Jadi, oke. Saya pikir sudah sampai di situ dulu materi kita ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Ahmad. Apakah BIOS di komputer semua itu sama? Ya, pertanyaan baik. Terus. Oke, jadi sebenarnya BIOS itu pada dasarnya, pada prinsipnya ya sama. Tapi menu-menunya itu beda. Tapi fungsinya sama. Untuk bisa akses juga setiap perangkat itu pasti ada macam-macam untuk bisa masuk. Jadi misalnya laptop Acer, tekan F2 itu bisa mengakses BIOS. Kalau untuk yang kayak komputer, perangkat komputer kayak desktop ya, itu biasanya pakai tekan tombol delete di keyboard untuk bisa masuk BIOS. Ada juga yang pakai F8, jadi tergantung ya. Ada kayak kalau Sony Vaio dia ada tombol sendiri namanya ASIS untuk bisa akses BIOSnya, tapi pada dasarnya fungsinya sama. Ya begitu ya, Ahmad. Ada lagi yang mau bertanya? Wah, silakan Gilang. Apakah operasi sistem Windows 10 bisa dipasang di semua perangkat komputer atau laptop? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi sistem operasi Windows 10 ya. Jadi semua sistem operasi dia punya spesifikasi tersendiri. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya sistem require, persyaratannya. Jadi kalau semua aplikasi semua begitu. Jadi dia persyaratannya macam Windows 10 butuh spesifikasi seperti ini. Jadi kalau untuk semua komputer yang memiliki spesifikasi yang sesuai persyaratan si Windows 10 itu pasti akan bisa dipasang. Jadi macam nanti kalian cari di Google kira-kira untuk Windows 10 persyaratannya apa saja. Misalnya dia butuh prosesor apa, RAM-nya minimal berapa, terus ruang penyimpanannya minimal berapa. Jadi selama dia memenuhi syarat, komputer itu memenuhi syarat, atau laptop itu memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh Windows 10 ya pasti bisa dipasang. Jadi mungkin kalau laptop zaman dulu yang prosesornya sudah Intel Pentium 2 atau apa mungkin sudah tidak bisa ya. Karena Windows 10 kan butuhnya agak lumayan spesifikasi. Prosesornya harus minimal 2 core, 3 core ya. Kemudian RAM-nya harus minimal 2 GB mungkin. Nah, kalau komputer atau laptopmu mencukupi untuk persyaratan itu pasti bisa dipasang oleh Windows. Oke, terima kasih sudah bertanya. Sekarang kita bagi kelompok ya, karena kelompoknya sudah kita pakai kelompok yang lain. Jadi kelompok ini ya sudah begini ya. Ini dibahas dulu. Jadi tempat duduknya sudah begini saja. Jadi kalian akan menyelesaikan SKPD ya. Jadi kelompok kalian tulis nama kelompok kalian, anggotanya siapa-siapa, Rizky. Nanti silakan baca versi KPD tersebut. Silakan kalian baca. Pak Guru, gimana cara menggunakan aplikasi Rufus? Oke, ini ya. Jadi aplikasi ini kan sudah kita download tadi kan? Ya Pak.
Berarti pertama kita siapkan flash disk dulu ya. Colokannya di mana? Oke. Ya. Kamu taruh di mana tadi yang dokumen ya? Ya. Kalian klik ganda saja yang ini ya. Aplikasi Rufus ini versi 3.17 ya. Iya Pak. Yang 3.17. Klik ganda. Jawab ya. Nah, ini kiprang. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, untuk perangkatnya berarti otomatis dia deteksi flash disk yang Pak Guru tancap tadi ya. Nah, untuk pilihan boot berarti pilih file ISO si Windows yang sudah kita download ya. Nah, file ISO ini kan Windows 10 ya, Windows 10. Oke. Sekarang setelah sudah kita pilih, tinggal kita buka. Nah, untuk partisinya terserah kamu mau pakai MBR atau GPT. Kalau biasanya MBR itu atau master boot record ya, untuk BIOS yang agak tua ya. Kalau yang BIOS yang sudah pakai UEFI itu sudah GPT semua. Jadi ya karena ini laptop terbaru ya, kita pakai partisi GPT saja ya. Setelah sudah settingnya sudah selesai seperti ini, tinggal kamu tekan tombol start. Oke, untuk masuk ke BIOSnya laptop ini, laptop Lenovo ya. Kamu tekan power untuk hidupkan BIOSnya. Ini lalu tekan F2 berulang-ulang sampai dia bisa masuk ke BIOS. Nah, sekarang kalian sudah masuk ke tampilan BIOS ya. Untuk installnya berarti boot kita pakai UEFI ya. Nah, misalnya kalian mau boot pertama dari flash disk, berarti kalian pakai USB FDD atau USB HDD ya. Ini menurut dia harus pakai anak panah ya untuk memilih. Kemudian F5 dan F6 untuk kasih, kalau F5 kasih turun, F6 kasih naik. Berarti untuk boot pertamanya bila kita pakai USB HDD berarti pakai F6 ditaruh di pilihan pertama. F6 ya. Oke. Nah, jika sudah begini tinggal di save. Yes. Nanti setelah flash disknya tersambung atau dimasukkan ke laptop, dia otomatis membaca boot disk yang sudah kita buat tadi. Oke. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk diskusi kelompok ya. Kemudian silakan nanti saya kasih kesempatan kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas ya. Jadi diskusinya tentang apa, presentasinya tentang langkah-langkah pembuatan bootable flash disk ya, pembuatan bootable sistem operasi Windows, kemudian cara-cara langkah-langkah install Windows di laptop. Oke, mulai dari kelompok yang mana? Kelompok 1 ya. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang langkah-langkah pembuatan bootable sistem operasi dalam instalisasi Windows dan laptop. Langkah pertama yaitu kita siapkan flash disk. Coba di sini. Setelah itu kita buka aplikasi Rufus yang telah di download atau kita copy.
flash disk yang akan dijadikan battle Windows. Nah, setelah itu pada boot selection pilih file ISO sistem operasi Windows dengan cara klik select. Nah, setelah itu di partition here silakan pilih antara ini GPT atau NDR. Setelah itu kemudian yang terakhir tekan atau klik start untuk mulai pembuatan battle Windows. Setelah itu tunggu sampai proses 100% selesai. Berikut ini kami akan mendemonstrasikan cara menginstal Windows pada laptop dengan menggunakan bootable Windows yang sudah kami buat tadi. Masukkan atau tancapkan USB flash disk bootable Windows pada laptop. Masuk ke sistem BIOS dengan menekan F2 dan S6. Pilih opsi boot. Usahakan boot eksternal berada posisi pertama atau urutan pertama pada BIOS setelah save dan exit. Laptop akan restart. Baiklah, saya pikir hasil presentasi sama demonstrasinya sudah sangat baik ya. Ya, Nanti ya, tinggal ditingkatkan lagi. Jadi dengan cara ini saya bisa tahu bahwa kalian bisa termotivasi untuk belajar ya. Ya. Kayak seperti tadi presentasi yang kelompok ini sudah bagus juga, yang kelompoknya si Putra juga bagus. Jadi setelah kita presentasi, setelah kita berdiskusi kelompok tadi, ternyata sistem operasi itu sangat penting ya. Jika tidak ada sistem operasinya maka susah perangkat komputer atau laptop atau apa saja yang tidak ada sistem operasinya pasti tidak akan. Kalau di handphone kita pakai sistem operasi apa? Android ya? Android. Kalau di komputer atau laptop biasa pakai Windows. Ada juga yang Linux. Oke, berikutnya kita akan tes formatif ya. Nanti Rizal kamu Rizky ya? Rizky kasih jalan terus. Nanti pura-pura. Nah, dapat semua. Nah, oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikannya. Oke, waktu selesai. Silakan dikumpul semua. Oke, terima kasih ya. Baiklah, untuk pembelajaran ini sudah cukup. Kira-kira dari pembelajaran kita tadi, apa yang kalian dapat? Saya bisa menginstal Windows di laptop. Jadi dengan belajar tadi kamu bisa tahu cara menginstal Windows di laptop ya? Ada lagi? Oke, Ahmad. Saya bisa tahu cara menggunakan aplikasi Rufus di laptop. Oke. Siapa?
saya bisa tahu pentingnya sistem operasi dalam perangkat komputer atau laptop. Ya, baiklah kalau begitu ya. Jadi aplikasi atau sistem operasi itu sangat penting ya dalam suatu perangkat komputer atau laptop. Jadi setelah pembelajaran ini, semester berikut kita mungkin akan paling banyak praktik ya, apalagi untuk desain. Jadi Pak Guru cuma ingatkan dalam jurusan ini kita hanya butuh ketekunan sama kreativitas. Jadi kita harus beradaptasi juga dengan teknologi. Oke, saya pikir sudah cukup sampai di sini. Saya minta satu orang untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Sudah mulai. Nih. Seluruhnya beri salam. Terima kasih Pak Guru. Ya, terima kasih. Selamat duduk. Sampai jumpa lagi di